politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Beda dengan SBY, Jokowi berani tagih hutang obligor BLBI 110 triliun lebih dengan paksa. Saya Cak Anton, membandingkan kebijakan pemimpin dari masa ke masa adalah salah satu upaya agar setiap kebijakan yang diambil lebih baik dari hari ke hari. Bukan karena rasa benci, itu semua untuk pembelajaran dalam negeri demokrasi. Karena saat ini zaman Jokowi dan sebelumnya adalah zaman SBY, jadi wajar kalau kita membandingkan kepemimpinan yang sama-sama dua periode tersebut. Kalau soal badan, memang Jokowi nggak berbadan besar. Tetapi jika soal nyali dan keputusan, nyali Jokowi lebih besar dari SBY. Misalnya, SBY sudah pernah ingin mencabut subsidi BBM, tetapi nggak berani. Berbeda dengan Jokowi. Saat ini, SBY pun seperti ditampar dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang hendak menagih hutang para obligator BLBI. Apalagi ketika Mahfud MD memberi penjelasan mengapa hutang tersebut baru ditagih saat ini. Kalau ditanya kenapa kami baru bertindak, jawabannya gampang. Karena kami baru menjadi pemerintah. Ini kan sudah beberapa kali ganti pemerintah, kata Mahfud MD seperti dilansir oleh berbagai media. Saya pribadi berasumsi jika periode kedua ini tidak ada pandemi corona, Jokowi akan semakin berani untuk membuat keputusan pada periode kedua ini. Sebab seperti yang pernah ia sampaikan bahwa ia akan tanpa beban di periode kedua karena tidak bisa nyapres lagi di periode selanjutnya. Tetapi apa daya, corona menyerbu dan fokusnya pun terbagi untuk menyelesaikan dampak sosial hingga ekonomi. Jokowi sudah nggak peduli para mafia yang ada di balik pendukung politisi busuk. TMI pun diambil dari yayasan yang terkenal dengan Terah Soeharto. Terah yang hartanya diyakini gak akan habis dimakan oleh 7 generasi. Kembali pada BLBI, Mahfud menjelaskan potensi penggunaan paksaan fisik bagi obligor yang berusaha menghindari kewajibannya. Ada yang namanya gizeling, yaitu paksaan fisik untuk membayar di perdata itu ada bagi mereka yang sengaja ingkar memenuhi kewajibannya, tegas Mahfud. Melihat langkah-langkah yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi, kita pasti bisa membaca bagaimana setiap tindakan Jokowi berusaha dibuat berdasarkan timing yang tepat. Seperti periode pertama, fokus pada berbagai infrastruktur yang minim menimbulkan gesekan. Sedangkan pada periode yang kedua, fokus pada kebijakan yang berpotensi menimbulkan gesekan dengan lawan politik hingga mafia yang berada di belakangnya. Seperti pembuatan aturan hingga keputusan, seperti pengambil alihan TMII dan penagihan hutang kepada obligor BLBI. Sebenarnya soal timing, kecerdasan SBY pun tidak diragukan lagi. Dengan berbagai pengetahuan dan sumber daya yang luar biasa, SBY pun mampu melakukan itu. Misalnya, pada tahun 2014, SBY kebut groundbreaking tol Trans Sumatera. Hal ini sangat tepat karena ia nggak akan pusing untuk mewujudkannya. Itu pun dilakukan setelah 2 kali dikirimkan surat oleh 10 gubernur yang ada di Pulau Sumatera. Masih soal timing, SBY pun begitu tepat mengambil keputusan terkait AHY yang harus keluar dari militer untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Harapannya tentu saja di Pilkada Jakarta bisa membesarkan nama AHY sehingga memiliki nilai jual dalam dunia politik. Meskipun belum pernah melakukan apa-apa, keyakinan saya hingga detik ini terhadap SBY adalah ia adalah mantan presiden terhebat kalau soal menentukan timing. Strategi politiknya pun sudah nggak diragukan lagi. Luar biasa hebatnya. Bagi orang yang paham, akan bisa melihat bahwa seorang SBY itu mampu membolak-balikkan keadaan dan fakta. Ia paham bagaimana caranya mengamankan kekuasaan. Lalu mengapa akhir-akhir ini SBY seperti selalu kalah dan gagal? Kalah menjadikan anaknya gubernur Jakarta dan tak mampu menjadikan AHY sebagai menteri. Dan tidak mempunyai kekuatan ketika koalisi lebih memilih Sandiaga Uno maju mendampingi Prabowo. Kalau menurut saya,
Ada berbagai kemungkinan. Yang pertama, karena SBY melupakan bahwa di masa transparansi akibat teknologi seperti saat ini, drama sangat sulit ditutupi. Segala tindakan akan mampu dibaca oleh masyarakat sekelas jelata, seperti saya sekalipun, sehingga kepiawaian strategi tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan ketulusan dalam berperan. Contohnya begini, pencitraan tidaklah masalah, asalkan pencitraan tersebut pamer kinerja, bukan pamer drama melalui cuitan di medsos. Yang kedua, mungkin jagat raya sudah enggan dengan Trah Cikeas yang diberi kesempatan 10 tahun ngurusi ratusan juta manusia, namun tidak gitu-gitu aja karena pemerintahan dijalankan dengan autopilot. Udah itu aja, Cak Anton. Tulisan Cak Anton dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.